Tren fashion selalu berganti setiap tahunnya, sedangkan style atau gaya merupakan karakter yang ditampilkan seseorang melalui apa yang dikenakan. Berbekal kecintaannya terhadap dunia fashion dan didukung pengalaman kerjanya sebagai editor mode majalah wanita selama 7 tahun, profesi style consultant atau konsultan gaya menjadi peluang karir bagi Hairiyah Sari. Terlebih lagi, profesi ini masih jarang di Indonesia. Dalam memilih model pakaian yang cocok digunakan kliennya, wanita yang akrab dipanggil Sari ini biasanya langsung bertemu dengan kliennya di mall atau butik. Konsultasi tatap muka langsung memudahkannya untuk memberikan saran yang tepat kepada kliennya. Karena memang background saya kan fashion dan beauty, jadi saya mengkombinasikan semua dari head to toe, rambut semua sampai ujung sepatu juga harus terlihat proper, enak dilihat. Dalam memilih busana, Sari memadupadankan pakaian berdasarkan bentuk tubuh, karakter, dan disesuaikan dengan acara atau kegiatan yang akan dilakukan kliennya. Selain itu, tren saat ini juga menjadi acuannya dalam memilih pakaian. Untuk tren tahun 2014 akan didominasi oleh warna pastel dan celana print motif. Saya butuh style consultant ini untuk memberi saya masukan bagaimana cara berpenampilan pada saat saya harus tampil formal pada saat event-event tertentu gitu. Seperti yang pakaian saya pakai saat ini adalah saya merasa ini sudah cukup modis, tapi dengan tetap pada karakter diri saya sendiri. Jasa style consultant dirasakan langsung oleh Tiwi. Sudah hampir 1 tahun ia menggunakan jasa ini. Tiwi memiliki karakter yang cuek dan tomboy dalam penampilan sehari-harinya. Peran style consultant sangat membantunya di saat momen tertentu yang menuntutnya untuk berpakaian lebih modis. Bagi Sari, bisa merubah penampilan kliennya hingga tampil lebih modis menimbulkan kepuasan tersendiri. Hal ini semakin membuatnya mantap berkarir sebagai style consultant. Arsi Nuril, Lagapu Alam melaporkan untuk NET. Nah, apakah Anda tertarik menjadi style consultant? Kita tentunya bisa cari tahu dari Hairiyah Sari yang merupakan style consultant. Dan juga kira-kira bagaimana tren busana 2014 ini, ya Shanas? Iya, saya sini udah tidak sabar. Selamat pagi Mbak Sari. Shanas, Marisa. Mbak, ini saya penasaran kalau misalnya jadi style consultant, apa yang membuat Mbak Sari sebenarnya menekuni bidang jadi style consultant ini? Tadi saya salah ya, fashion consultant. Iya, apa tuh bedanya? Style consultant. Jadi kalau style consultant itu saya memberikan arahan how to dress dan styling dari head to toe. Bagaimana yang benar dan tepat sesuai sikon di mana kita bekerja, di mana kita bertemu orang dan kepribadian Anda. Oh, I see. Kalau fashion consultant apa Kalau bedanya? fashion hanya baju aja. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya ada fashion consultant juga. Ada. I see. Ada orang yang punya profesi itu, fashion, tapi kalau saya memilih style. Seberapa banyak sih orang yang berprofesi seperti ini sejauh ini, Mbak Sari? Mungkin sebenarnya agak kurang banyak sepertinya ya. Karena sebenarnya saya juga idenya baru 2 tahun terakhir. Saya lama di majalah. Saya sebagai fashion dan beauty editor. Jadi karena itu saya mengerti gitu head to toe penampilan orang tuh harusnya gimana enaknya gitu. Nah sebenarnya nih Mbak, kadang kan kita pakai baju tidak terlalu memikirkan gitu. Harus seperti ini, harus begitu, dan yang cocok sama kita tuh seperti apa. Ini seberapa pentingnya sih sebenarnya Mbak dalam kita berpakaian setiap hari dari atas sampai bawah? Penting, harus dipikirin. Harus dipikirin. Iya, harus dipikirin. Langsung dia. Iya, karena memang kita keluar rumah, kita tuh nggak pernah tahu kita ketemu siapa. Iya Ya sih, kan? bener. Apapun profesi Anda, itu kita harus selalu tampil. Tampilnya itu tetap ada pakem-pakemnya ya, mau yang jangan terlalu berlebihan, tapi juga jangan underdress. Gitu. Tapi berarti kalau Mbak Sari sendiri nggak pernah dong underdress? Kayaknya dari atas sampai bawah paripurna. Tapi yang saya penasaran, Shanas, ini kira-kira kita ini sudah sesuai belum? Oke, kalau misalnya saya berdiri sedikit, karena saya pernah di tes juga sama Mbak Sari ini. Waktu itu saya menggunakan atasan merah, kemudian bawahnya merah, dan dia mengatakan, Marisa jangan terlalu matching, kamu boleh warna yang lain gitu. Kalau matching ini kayak di film Dono dulu ada sekretarisnya. Oh iya? Oh ada ya? Ada yang dari atas sampai bawah tuh matching. Gimana Mbak Sari kalau ini? Marisa ini udah oke ya? Ini saya bisa ke situ apa gimana? Boleh. Iya, boleh, silakan. Marisa nih, Marisa nih pastel itu warna yang nanti tahun 2014, salah satu tren. Marisa oke, tapi memang mungkin bawahnya masih agak terlalu matching ya Iya, Marisa masih terlalu ya. matching ya. Sepatunya dengan, jadi kita jangan gini, dressing itu kita harus bermain, ada bermainnya. Apalagi kalau kita kerjanya di perusahaan yang fun kan, kreatif gitu kan, kayak di sini gitu. Nah jadi kita bermainlah di aksesoris, warna. Oke.
Oke, Oke, misalnya kalau Shanas, aku bergeser ke sini juga. Karena sudah oke kok. Dari bawahnya? Ini jadi satu enggak ya? Enggak, ini pisah Mbak. Pisah ya? Oke. Sebaiknya pakai atau tidak? Nggak apa-apa pakai, tapi mungkin ini yang ganti beda ya. Ini kan terlalu emas-emas gini kan. Nah soalnya Anda itu biru itu padanannya sebaiknya sama silver, Oh, jangan I sama see. emas gitu. Oke, biru sama silver. Berarti Iya, kalau misalnya untuk emas, warnanya apa Mbak yang misalnya Emas cocok? tuh kan warna hangat, jadi yang Merah merah, gitu ya? hijau bisa. Nah sepatu Anda tapi nggak apa-apa. Sepatu ini netral, warna netral oke. Ini a must have ya, Must have. salah satunya. Nah misalnya Anda juga pakai, Marisa misalnya pakai sepatu saya ini nih, ini akan lebih playful Oh jadinya. iya, playful banget, udah kebayang. Coba Ya kan? kelihatan nggak? Kebayang kan? Sepatunya Mbak Sari, very playful. Look at that. So playful. Nah kayak Bikin mau banget. salah satu trik juga ya, misalnya gini, saya pakai suit kan, ini suiting, ini harus wajib kita semua wanita harus punya suit atasan sama bawahan seperti ini. Tapi yang sekarang blazer yang tren itu ada sesuatunya, misalnya ada ininya kan nggak sama kan, panjangnya nggak sama. Ini kayak model-model suit yang dipakai pianis gitu ya? Yang ada Iya ini ada blazer. ininya. Terus misalnya saya juga bisa diginiin tuh saya kasih belt, Oh iya. itu bisa. Jadi kan di belakangnya ada sesuatu yang berbeda. Oh gitu. Nah, karena playful, saya nggak mau, apa hari ini hari Jumat kan, saya nggak mau terlalu serius, jadi saya nggak pakai pump seperti Anda, bisa juga pakai pump seperti Shanas, tapi saya pakai yang ini. Iya. Jadi kan Lucu banget. resmi tapi tetap ada sesuatunya gitu. Oh gitu. Jadi itu prinsipnya, resmi harus ada sesuatunya. Iya, kalau gitu. kalau kita resmi tetap harus ada sesuatu yang bikin eye catching. Oke, kalau dari aksesoris sendiri Mbak, saya ngeliat Mbak Sari ini antingnya lucu Iya. banget. Nah ini contoh a piece of me. Jadi misalnya gini, kalau kita berpakaian tetap harus ada ciri Anda sendiri. Nah saya itu bisa dibilang eklektik ya. Jadi saya pakai anting ini, mungkin terlihat orang kok kayak agak nggak pantas sama suitnya, tapi memang itu saya. Nah itu dia, harus ada sedikit Andanya. Tapi kan tetap saya proper. Mungkin antingnya saya pilih yang giwang gini kan, nggak yang panjang. Kalau yang panjang akan beda lagi. Iya. Oke. Nah kita ke arah sini, ini adalah salah satu, salah beberapa, salah beberapa maksud saya, barang-barang yang memang akan menjadi tren di 2014 nanti Mbak. Iya, ini salah satunya. Salah satu aksesoris seperti ini sepatu flat. Ini kan sepatu seru ya. Beda lucu kan, banget, ini belakangnya stakil transparan. tapi transparan. Ini nama jenis sepatunya apa? Sepatu sendal aja. Sepatu sendal biasa. Oke. Tapi ya itu kita juga milih jangan yang terlalu biasa. Sepatu sendal ada yang teplek aja kan. Nah kita sekali-sekali bermain sama yang kayak gini nih, ada haknya. Sehingga Anda juga, kan ada yang suka, aduh Sar kayaknya gue nggak bisa deh pakai sepatu teplek gitu kan. Oh nggak apa-apa, at least sedikit ada haknya juga nggak apa-apa. Ada haknya, dan ini kan merupakan pelengkap begitu ya. Nah kalau misalnya kita bicara mengenai tren busana 2014, di sini Sari juga sudah membawa beberapa sampel dan juga ada teman kita Zara Iya. yang akan memperlihatkan tren 2014. Ini dia salah satunya. Nah ini Marisa Nah. sebenarnya cocok sekali ya. Iya, ini roknya Marisa banget nih kayaknya. Iya, tahu aja. Nah yang diperlihatkan Nah. oleh Zara ini apa? Zara ini dia mahasiswi kan, jadi dia bilang sama saya dia ingin berbusana yang tetap ya mahasiswi juga, tapi ada serunya lah ya bermainan. Nah ini pleats ini, rok pleats skirt ini merupakan salah satu tren. Pleats adalah salah satu tren yang tahun 2014. Oke. Tetapi dia bikin ini dari Michael Kors, dia bikin ada motifnya. Ya kan. Nah, kalau Anda sudah dan dia berbadannya di sini besar, pinggulnya besar. Jadi bagian betisnya juga besar. Jadi ditutupin aja pakai ini nggak apa-apa. Oh gitu. Kadang-kadang orang suka bilang, aduh kayak ini saya besar tapi kalau pakai pleats is it okay gitu kan. Iya, betul. Oke nggak apa-apa asal pleatsnya kecil. Dan kalau nih udah rame di sini, jangan di atasnya juga rame juga. Oh gitu. Karena jadinya kan penuh. Nah, salah satu lagi dia bisa pakai belt. Untuk memberikan aksen Aksen ya Iya. di tengah. I see. Nah, berarti kalau misalnya saya pakai gini kan badan saya tidak seseksi Zara. Maksudnya Nah, Marisa, Atau tidak ya? lekuk gitu loh. Saya kan nggak ada lekuknya gini. nah Gimana Marisa nanti? beltin harus beltin. Oh gitu. Tapi warnanya misalnya Heeh. merah, ambil merah.
Gitu loh. Jadi ada sesuatu, Marisa kan lurus kan badannya kan. Banget. Nah ini kalau pakai ini jadi kelihatan lurus banget. Gitu. Banget. Kalau dengan belt yang misalnya beltnya ini Anda pakai belt yang bermotif, itu akan lebih kelihatan Anda lebih berisi. Ada ininya Ada ya. lekuknya. Oke. Kalau misalnya dengan ini motif yang menurun seperti ini bukannya malah bikin makin kurus ya, Sar? Apa kalau motif begini? Kalau misalnya aku yang pakai gitu. Tapi kan ini ada ininya nih bagian sininya. Oh iya. Ke samping gitu loh. Oke. Tapi ini kalau tidak salah Mbak Sari dulu mungkin sekitar tahun 60-an juga banyak yang model-model rok seperti ini ya, karena oma saya sering pakai gitu. Iya, ini vintage kan. Uh-uh. Nah, gimana caranya kita terlihat look vintage tapi terlihat tetap modern. Nah, itu. Nah, tadi Zara itu pengen pakai sepatunya ini. Coba deh dibuka Coba, dulu. kita coba dulu, kita komparasi. Tapi sekarang sudah diganti dengan sepatu merah. Apa yang terjadi jika Zara mengenakan sepatu yang hitam? Iya. Oke. Aha. Nah, saya tidak mensuggest Ah. karena ini dia terlihat jadi lebih pendek. Iya. Dia lebih benar-benar. pendek dan ini coba ke samping deh. Haknya kan tebel. Heeh. Haknya tebel jadi dia kelihatannya jadi lebih pendek. Besar di bagian bawah Iya, gitu ya, besar di Mbak? bagian Betul, bawah. Shanas. Heeh. Oh, Nah, oke. langsung saya suggest kita ganti sepatunya, pakai aja ini. Baik, dan Dan sepatu ini berwarna. Nah, jadi gini, nah itu saya bilang tadi bermain warna. Ini kan udah hitam, terus ini ada hitamnya juga kan sebenarnya. Kita mainin aja pakai biru, biru bisa, pink juga oke. Pink juga kuning. Merah juga oke, kuning juga oke. Oke. Jadi nggak boleh takut pakai warna ya Iya, sebenarnya. betul. Harus satu yang ngejaring. Baik, terima kasih Oke. banyak. Terus ini satu lagi, sepatu. Nah, untuk yang kaki seperti dia, betis ini harus yang runcing ya depannya ya. Oh, kalau Jangan misalnya bulat. betisnya Coba deh agak misalnya, penuh, yang yang runcing. seperti Shanas nih oke. Bikin kaki lebih slim. Oh, oke. Karena memang ini Mbak, alasan saya memilih ini juga karena kakinya memang agak sedikit lebih besar dan memang banyak yang mengatakan kalau runcing memang akan Iya. membuat itu ya. Dan Kalau runcing itu for the past 2 years ya, itu sedang tren. Oke, sampai kalau dari 2014 pun masih. Sebenarnya belakangnya runcingnya harus yang kayak ini banget sih, I bener-bener see. runcing. Itu terbuka ya. Kalau dari heelsnya sendiri gitu, apa ada ketinggian tertentu yang mungkin bisa membuat kaki lebih jenjang gitu, Mbak? Enggak sih, Enggak. ada. Semua Oh, sama oke, gitu. jadi Sama lebih ke asal depan. ujungnya aja depannya. ujungnya. Sama jangan dia hindari memakai wedges. Nah, seperti yang Marisa Oh pakai. iya. Ini nggak boleh. Karena kalau itu ya jadi lebih memendekkan. Kalau Oh, Marisa nggak apa-apa. gitu. No, Marisa nggak apa-apa. Oh gitu maksudnya. Oke. Siap. Kalau dia gitu misalnya. Oh, Terus ini misalnya udah oke. rame ya udah polesin aja atasnya hitam. Aha. Jadi nggak perlu pakai aksesoris lagi? Bisa nih anting lah, taruh anting. Bisa lah. Antingnya Sari dipindah ke situ juga masih Sini. manis. Kalung satu boleh. Oke, baik. Terima kasih Zara sudah memperlihatkan kepada kita kira-kira salah satu alternatif tren 2014. Kemudian di sebelahnya ini apa ini? Ada manekin Sari. 2. Ini salah satu tren. Jadi tren 2014 itu kita melihat banyak warnanya pastel. Ya, warna pastel seperti ini ya, peach, pink, dusty pink, terus seperti Marisa. Dan ada yang namanya art inspired fashion. Oke. Jadi ini seperti baju. Ini dari desainer Indonesia. Lucu ya, ini dari Billy Chong. Oh, Billy Chong. Iya, bagus ya. Oke, Bagus banget ya. bagus. Nah, ini muka-muka, jadi gambar muka, gambar pemandangan itu akan tren. Jadi motifnya tak hanya motif garis-garis misalnya. Oh ya, motif garis-garis itu udah nggak tren ya. Oke, tahun ini. oke. Tapi Hitam itu kan putih itu garis-garis yang dipakai sama Zara enggak, tapi itu tadi. beda. Pleatsnya, kita lihat pleatsnya. Oke, jadi Dan itu kan disimpan ya? garis-garisnya kan nggak garis-garis yang hitam putih itu loh. Oh iya, Kan iya, yang iya, banyak iya. banget. Iya. Oke, jadi itu disimpan dulu, mungkin Iya, itu dikeluarkan disimpan tahun dulu, depan. iya. Nah ini mungkin orang susah ya, aduh gue pakai baju apa ya, bawahannya apa ya, gitu kan. Celana aja biasa. Celana Polos. putih. Celana yang dipakai polos. sama Mbak Sari gini ya? Celana aku juga boleh seperti ini, atau celana yang melebar. Sebenarnya wide leg pants itu akan tren. Jadi kalau wide Celana leg lebar. itu Oh, oke, gimana? yang Jadi yang dress dari atas gitu ya? sampai bawah Iya, lurus, tapi lebar. Oh, Tapi memang seperti tricky ya. mau berdisco? Kamu pasti keren pakai itu. Oh, oke. Kamu juga bisa. Tapi memang tricky. Kalau orang yang, aduh, kayaknya gue nggak terlalu tinggi deh, gimana ya, gitu kan? Ya, nggak apa-apa.
tapi bahannya dipilih yang benar. Jadi bahannya harus jangan ketebelan. Kalau kamu yang pakai bahan tebel nggak apa-apa. Tapi kalau yang agak lebih besar, pakai yang bahannya lebih tipis. Oke. Berarti selesai kerja bisa berdisco juga. Seperti Bee Iya. Gees, Saturday Night Fever. Nah kalau yang Nah di itu sebelahnya- kalau yang ini adalah sweater dressing. Jadi kita banyak pakai sweater, tapi kita harus pilih ya, sweater itu harus yang tipis karena kita kan di udara tropis. Betul. Coba aku mau Yang pegang. tipis. Oke, siap. Ini koleksi terbaru Michael Kors. Saya kebetulan nonton show-nya. Oh gitu waktu di New York. Iya, untuk koleksi ini. Nah, terus sweater dressing kita bisa pakai mainin kalung. Nah ini kalungnya kok begini Mbak bentuknya? Unik ya. Lucu ya. Unik sekali. Kalau dari aksesoris kalung, apakah ini yang menjadi tren di 2014 nanti? Cangki-cangkian iya. Oh gitu. Canggih-canggih Nah, kayak tapi kalau gini. misalnya canggih kan tergantung orang lagi, Sari. Kenapa? Maksudnya kalau misalnya orang yang mungkin berbadan kecil gitu, aksesorisnya kegedean gitu maksudnya. masa pakai ini, atau orang sudah berbadan besar kalau pakai canggih bukannya kelihatan makin besar Nah, gitu. sebenarnya kan ada yang berbadan besar tapi kayak mungkin ininya nggak besar kan. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi kita harus tahu banget deh kalau kita ingin keluar rumah atau misalnya kita ngeliat kloset kita, apa ya, kita tuh seperti apa, itu tuh triknya. Oke. Kita tuh mengenal seperti diri. apa, kita harus mengenal diri kita sendiri, kelebihan dan kekurangan kita. Oh, Tapi kita nggak perlu yang, aduh aku harus tutupin ini, nggak perlu. Nggak usah, kita ini aja, kita apa ya, keluarkan kekuatan kita, kelebihan kita, di situ aja fokusnya. Cara menganalisa tubuh kita ketika kita melihat di depan kaca itu gimana? Yang pertama kali kita harus perhatikan, oh ini toh gitu. Pertama kita harus dressless, nggak pakai baju. Oke. Tahap pertama. Tahap pertama. Oke, mandi dulu tapi sebelumnya. Iya, nah itu kita benar harus lihat. Heeh. Apakah kita ada pinggang? Kalau kita ada pinggang bagus, yang meliuk itu kan, itu apa namanya, bodinya kan yang kayak Beyonce. Oh yes. Ya kan, kayak Hello. Beyonce kan. Nah, ada yang model kayak Saya, Marisa. lurus Marisa betul. tuh kayak Kate Middleton. Kayak Kate Jadi, Middleton. Marisa kayak Kate Middleton. Jadi, pakai itu aksen-aksen yang ada di sini, atau kalau pakai jas yang blazer kayak gini. Aku juga sebenarnya lurus. Oh gitu. Aku lurus. Tapi Jadi karena makanya ini memberikan aku ada- ilusi. Iya, memberikan ilusi. Tapi malah cocok pakai semuanya, bener nggak sih Mbak Sari kalau badannya lurus? Iya sih, tapi asal tetap pinter-pinter aja. Kalau misalnya kayak terlalu ini kan terlalu lurus nih Marisa. Very very straight, lihat deh badan saya. Saya selalu komplain. Saya selalu bilang ke suami saya, badan saya itu seperti sosis, lurus gitu aja udah. Sosis, tapi Sosis. dari tadi kita ngomonginnya kan tren fashion untuk wanita. Iya. Kalau untuk laki-laki gimana, kita panggil yang mantan model saja ya, Adrian. Mantan model, sini mantan model. Hai Adrian, apa kabar? Ketemu lagi di sini. Iya, kita udah kayaknya 15 tahun yang lalu kali ya. 15 tahun. Jangan bilang begitu. Tentang apa sih? Kalau ini udah paripurna. Fashion. Ini udah, tapi ini suggest saya ini kepanjangan. Celana ini kepanjangan. Oh, ini masih kepanjangan? Iya, ini kepanjangan. Oke. Kalau ini saya kemana yang ngadep ya, sini ya? Ya. Baiknya gimana, Sar? Kalau nih sorry Untuk ya. celana laki-laki itu harus Harusnya gimana? kayak ini nih. Oh di situ, nggak ngatung tuh Sarah Enggak, karena ini the new silhouette for guys. Oh gitu. Oke. Sekarang agak-agak- siluet apa jas, blazer itu fitted. All fitted. Gitu. Jadi ini juga jangan. Jadi kalau Ini kaos nggak kakinya gini kertas juga ya. sedikit nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, Makanya gitu. sepatunya kaos kakinya harus keren. Oh, Harus gaya bagus, ada juga. cek kerja lah atau apa gitu. Tapi tenang, Sar, ini masih keren itu, nggak ada bolongnya. Ketahuan masih baru. Terus sepatunya ini kan loafers ya. Iya. Sebenarnya ini agak terlalu bertali. casual. Terlalu Untuk- casual. Terlalu casual untuk Adrian pakai ini. Mestinya sepatu pakai Pilih yang sepatu apa? Oxford tali-tali atau Brocs yang ada titik-titiknya gitu. Oke. Karena nih bawahnya Anda rubber kan? Benar. Iya, nah rubber itu casual, identik casual. Jadi bawahnya kayu harusnya. Baik, terima kasih banyak Thank Sari you banget sudah masukan, Lisa. menganalisa Oke, kita thank you. semua dan juga Senang sudah bertemu kalian. Senang bertemu Sari juga, sudah memberikan sedikit bayangan kira-kira tren 2014 itu seperti apa. Yang jelas warna pastel dan juga jangan takut menggunakan aksen-aksen dan ada jati dirinya. Kalau Sari tadi di telinga gitu. Kalau kita di mana ya? Nanti kita pikirkan dulu. Oke. Oke,